Islam berada di tengah-tengah kebodohan umatnya. Bukan umat Islam bodoh, bukan. Tapi umat Islam mudah sekali dibodoh-bodohi dan mudah sekali untuk dibodohkan. Tertimpa pembodohan, itu mudah sekali. Mushaf ini isinya petunjuk pedoman hidup. Ada di depan kita. Gadget dengan segala permainannya juga ada di depan kita. Nek disandingke seperti ini, mana yang kita pilih? Karena perkataan pemikiran tanpa landasan wahyu Al-Quran itu perkataan yang tidak baik. Pemikiran yang menyesatkan seperti pemikiran masyarakat jahiliyah. Pemikiran mereka, perkataan mereka tidak berdasarkan wahyu. Maka Allah utus Rasulnya mendobrak kesesatan berpikir, yaitu pelurusan akidah, fikriyah, pemikiran dulu, ketauhidan. Kemudian sesudah itu tentang sia-sia, nuansa politis. Karena pada waktu itu yang berkuasa adalah orang kafir musyrik yang ada di Mekah. Maka dakwah ada nuansa politisnya pada saat itu. Karena sekalipun itu kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, namun Allah punya ketetapan. Kebenaran itu akan mencapai kuasanya jika ada usaha. Kebenaran Quran akan menang jika umatnya mengusahakan di semua bidang, termasuk bidang politik juga. Maka ada nuansa politis. Ketika fase-fase awal, Nabi terusir dari kampung halaman. Kemudian singkat cerita, Nabi di Madinah menemukan kekuatan dakwah sebelum akhirnya Fathu Makkah. Dan yang sifat ketiga, la madiyah, tanpa kekerasan. Itu sifat dakwah Nabi secara umum. Dan nanti ada strategi-strategi dakwah. Ini kita kenal dulu sifat dakwah Rasulullah. Jadi ada fikriyah, ada siyasiyah, ada lamadiyah. Dengan fikriyah itu berarti meluruskan pandangan hidup masyarakat, meluruskan cara berpikir masyarakat. Apapun profesimu, apapun profesi kita, jangan sampai punya pemikiran terbalik. Dalam arti lebih tunduk patuh pada aturan profesi meskipun menyimpang dari kebenaran Quran dan Sunnah. Kalau pola pikir kita terbalik, maka jadinya ya akan terbolak-balik. Bukan lagi politik Islam, tapi menjadi Islam politik. Bukan lagi ekonomi Islam, tetapi menjadi Islam ekonomi. Bukan lagi perdagangan Islam, tapi menjadi Islam perdagangan. Bukan lagi ASN Islam, tapi menjadi Islam ASN. Ini akan terbalik pola pikir kita. Kalau sampai terbalik seperti itu, berarti semua yang ada di dunia ini, meskipun menyimpang dari aturan Allah, kita tetap
akan tunduk pada aturan dunia. Kalau ini yang terjadi, rusak dunia, la fasadatil ard, rusak. Maka kemudian muncullah ungkapan al-islamu baina jahli abnaihi. Islam berada di tengah-tengah kebodohan umatnya. Bukan umat Islam bodoh, bukan. Tapi umat Islam mudah sekali dibodoh-bodohi dan mudah sekali untuk dibodohkan. Tertimpa pembodohan, itu mudah sekali. Kita cek pada diri kita masing-masing. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah muluk-muluk. Mushaf ini isinya petunjuk pedoman hidup, ada di depan kita. Gadget dengan segala permainannya juga ada di depan kita. Nek disandingke seperti ini, mana yang kita pilih? Ini Quran, isinya akan mengantarkan kita menjadi orang muflih, bahagia, sukses dunia akhirat. Ini Android, gadget, isinya tayangan-tayangan porno, game-game online yang melenakan. Saudara-saudara ini para pemuda, dua hal ditaruh di depan jenengan, mana yang jenengan pilih? Kalau bapak-bapak pendahulu kita, insya Allah akan memilih Al-Quran, karena tinggal maknyuk gitu, milih Quran. Tapi panjenengan yang di usia muda, hawa nafsu masih meledak-ledak, kira-kira pilih mana? Kalau jenengan pilih Android dengan permainan yang melenakan, tayangan-tayangan pornografi, porno aksi, jenengan nyaman itu, maka tidak termasuk yang dijanjikan oleh Rasulullah. Karena panjenengan tumbuh kembangnya tidak dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Sedangkan yang dijamin oleh Rasulullah, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh kembangnya dalam ketaatan penuh kepada Rabb-nya, yaitu Allah. Sebelum kita masuk ke strategi dakwah, kita sentuh fitrah kita dulu. Bagaimana kita mau menjalankan strategi dakwah sedangkan hati kita belum terpanggil, sedangkan fitrah kita belum tersadarkan, sedangkan fitrah kita masih punya pola pikir terbalik. Berapa jam dalam sehari kita habis untuk mabar? Mabar ini bahasa panjenengan, bahasa pemuda. Berapa detik dalam sehari waktu yang jenengan gunakan untuk mentadaburi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup? Sudah yakinlah, mabar itu tidak mengantarkan kebahagiaan, kesuksesan di surga. Game-game online itu tidak ditanyakan oleh Allah. Hei fulan, hei pemuda, dulu gamemu levelnya sampai mana? Itu nggak ditanya oleh Allah. Berapa berlianmu yang ada di game? Berapa mahkotamu? Berapa koinmu? Apalagi istilah yang dalam game itu. Itu nggak ditanya itu oleh Allah. Bangkit, ayo bangkit dari tidur panjang. Masa hanya dengan aplikasi game-game seperti itu kita lantas jauh dari Quran? Masa dengan aplikasi remeh-temeh seperti itu kita jauh dari masjid? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Kalau dulu Allah pada Rasulullah seperti itu. Wahai orang yang sedang nyaman dalam selimutnya,
Kum, bangkit, bangkit kamu. Singkirkan selimutmu. Fa'angzir, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, maha agungkan Tuhanmu, bertakbirlah, besarkanlah Tuhanmu. Kalau kita tarik ke konteks kekinian, saat ini kita sedang diselimuti oleh pemikiran-pemikiran yang isinya membodoh-bodohi kita. Isinya membodohkan generasi muslim dengan aplikasi-aplikasi yang ada di hadapan kita, dengan permainan-permainan yang sangat melenakan. Selimut kita, selimut game online yang sedang menyelimuti kita, tayangan-tayangan pornografi, porno aksi. Bukan selimut yang hakiki, bukan selimut yang sesungguhnya. Lah saat ini kita sedang tertidur panjang. Kemana pemuda Islam saat ini? Maka kalau pemuda MTA masih nyaman dengan selimut-selimut masa kini, tidak mungkin bisa berdakwah. Tidak mungkin. Maka kum, bangkit, tinggalkan semua. Harus dilawan memang. Harus dilawan. Singkirkan kesenangan-kesenangan yang menipu ini. Selimut-selimut masa kini yang melenakan kita, menjauhkan kita dari Quran, menjauhkan kita dari masjid, entah itu game-game online, tayangan pornografi, porno aksi, entah pekerjaan kita, apapun itu yang menyelimuti kita, sampai kita tidur panjang, tidak bangkit mendekat pada Quran, kemudian mendakwahkannya. Maka bangkit, apapun itu harus dilawan selimutnya. Kum fa'angzir, bangkit, singkirkan semua selimut itu, kemudian bangkit menjadi pemuda muslim yang sesungguhnya. Fa'angzir, beri peringatan. Siapa yang diberi peringatan? Tentu dirinya sendiri, kemudian orang-orang terdekatnya, kemudian lingkungannya, kemudian masyarakatnya. Sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Rasulullah.